Semuanya, halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Nyimas Mada dan hari ini tema kita adalah kamu kangen dia nggak? Aku tanya kamu kangen dia nggak? Kita lihat yuk perasaan dia saat ini kepada kamu ya. Kamu kangen banget sama orang ini. Saat ini orang ini perasaannya bagaimana ya sama kamu? Oke, teman-teman lihat ya. Lihatlah kemari, wahai teman semua. Semoga teman-teman bisa sabar ya. Ini ngeliat kartunya, wow, amazing ya. Lihat teman-teman semuanya, kan, pasti. Kok bisa begini sih ya? Oke, kamu kangen banget sama dia. Lalu gimana perasaannya dia saat ini ke kamu? Nah, loh, nih ya, dia lagi kecewa berat nih sepertinya ya. Oke, teman-teman semuanya, mari disimak satu kartu dengan satu kartu yang paling pertama ya. Ada 6 pedang ya, Six of Swords. Perasaan dia seperti apa, teman-teman? Di sini dia lagi sedih banget hatinya ya. Hatinya betul-betul sedang berduka terhadap diri kamu, yang mana saat ini mungkin dia sedang lelah menunggu informasi atau kabar berita dari kamu. Dan di dalam hatinya ini, karena dia sudah sedih ya, banyak seperjalanan ya dalam hubungan dengan kamu ini, mungkin banyak konflik yang sudah terjadi, tetapi puncaknya hari ini dia merasa sudah tidak tahan ya. Tidak tahannya seperti apa? Karena dia merasa kamu mendiamkan dia atau mengabaikan keberadaannya, sehingga dia memutuskan untuk pergi ya, untuk mengasingkan diri atau menjaga jarak dengan kamu saat ini. Perasaannya ya aku lihat di sini sedih ya teman-teman ya, karena merasa diabaikan sama kamu. Dan di sini ada Five of Wands ya. Dimana aku melihat di dalam perasaannya ini ya teman-teman ya, entah ya, tapi ya kita memakai tarot di sini, menarik energi seseorang ini. Aku lihat batin dan pikirannya berperang ya. Di sini mungkin batinnya masih mencintai kamu teramat sangat dalam, dan dia juga takut kehilangan kamu, takut kamu juga dimiliki oleh orang lain saat ini. Namun pikirannya dia berkata tidak, apa namanya, tidak memperdulikan ya situasi kondisi yang saat ini ada terjadi pada diri kamu. Jadi dia nggak mau ambil pusing, tetapi batinnya nggak bisa lepasin kamu. Dia khawatir banget nih teman-teman kamu tuh dimiliki oleh orang lain, dan ini belum jelas nih sekarang kamu tuh seperti apa, kondisinya bagaimana, sehingga hatinya gelisah, hatinya kacau ya. Belum ingin lah intinya untuk ninggalin kamu, karena dia tidak mau sampai informasi nanti ke depannya pas dia sudah pergi ternyata kamu sudah tidak lagi sendiri ya. Ini yang membuat dia mungkin apa ya, memikirkan secara keras ya di dalam pikirannya atau logikanya ya. Tapi memang hati tidak bisa dibohongin teman-teman. Dia masih belum mau ngelepasin kamu gitu ya. Batinnya masih berharap banget, meskipun ujian ini berat di dalam kehidupan percintaan kamu dan dia, di dalam hati dia menginginkan untuk mendapatkan kamu gitu. Seperti apapun besarnya ujian itu, seperti apapun rasa sakit yang sedang dia alami dari usaha dia ya untuk mempertahankan hubungan dengan kamu, dia akan siap gitu. Tapi logikanya dia merasa dia berjuang sendiri, tapi logikanya dia merasa dia apa ya, seperti tidak kamu perdulikan gitu.
tidak dapat kasih sayang, tidak dapat perhatian dari kamu. Nah, sehingga memutuskan apa ya, untuk bisa membuat atau memberi pelajaran kepadamu dengan meninggalkan kamu. Tetapi lagi-lagi teman-teman, karena Five of Wands di sini ya, usaha. Hatinya nggak mau ngelepas, masih tetap pingin usaha gitu ya. Masih pingin tahu sebetulnya sedalam apa gitu kamu mau bisa melupakan dia gitu. Hatinya masih pingin berjuang untuk ngedapetin informasi, untuk ngedapetin yang sebenarnya gitu ya, keterangan dari kamu, yang sebenarnya perasaan dari kamu. Jadi dia belum bisa pergi teman-teman. Akhirnya karena sering banyak pikiran ya, banyak pikiran, melamun gitu. Intinya gitu ya, bukan melamun kayak orang gila ya teman-teman ya, nggak nyampe ke sana, tapi melamun tuh kayak gini nih. Setiap kali dia berkumpul nih dengan beberapa orang teman gitu ya, pikirannya ke kamu, hatinya ke kamu, kayak punya feelingnya itu ke kamu gitu ya. Teman-teman bisa kan atau pernah kan ngalamin kondisi seperti ini di mana kamu lagi punya masalah, terus banyak orang, kamu malah kepikirannya orang terhadap masalah terus. Jadi orang-orang di sekitar kamu nggak dipeduli. Nah, ini dia seperti itu gitu ya. Akhirnya ya, ini terjadinya nggak cuman siang hari, nggak terjadi di apa namanya, di waktu dia bekerja, tapi di saat malam hari pun ya, dia mau tidur aja susah banget buat mejemin mata, karena yang kepikiran dan ketangkep terus adalah kamu, membuat kepalanya sakit ya, sehingga beberapa hari gitu, beberapa hari terus berlanjut seperti ini, dia ngedrop gitu ya, ngedrop ya, tubuhnya lemah karena kurang beristirahat, banyak banyak pikiran ya, lemah. Mungkin juga dia kurang asupan makanan juga karena malas ya, karena memang dihinggapi perasaan malas, lelah, letih, lesu, ini karena keadaan batin ya yang mempengaruhi fisik dia. Dan teman-teman tahu nggak, dan di kartu-kartu ini juga mengindikasikan bahwa seseorang yang saat ini kamu kangenin ya, orang ini sedang ada pertikaian, orang ini sedang ada permasalahan dengan rekan kerja atau mungkin dengan keluarga yang saat ini bersama dengan dia ya, ya kakaknya atau adiknya atau mungkin sepupu ya, tetangga gitu, teman. Ada pertikaian, ada perdebatan. Ini mengenai apa? Mengenai perasaannya dia. Ini kan dia lagi kurang enak ya batinnya, lagi kurang mood. Terus tiba-tiba mungkin ada pembicaraan yang membuat jengkel dia, akhirnya ada omongan yang kasar gitu ya, nggak terima oleh beberapa temannya, akhirnya ada keributan di sini. Aku lihat seperti itu, dan ini dia juga berencana mau mencari tempat tinggal atau bisa jadi mencari pekerjaan baru, tempat tinggal baru ya. Karena kondisinya dia nih banyak banget eh, apa ya se, se apa gini nih teman-teman, aku dapat dapat feel aja ya dari si kartunya bahwa gini, saat ini kan dalam keadaan tidak komunikasi dengan kamu nih ya, orang ini tuh banyak pikiran dari masalah yang sedang terjadi di antara kamu dan dia ya, dan ini bawa ke dianya itu jadi orangnya nggak kurang bagus moodnya. Jadi setiap orang yang ada di sekeliling dia itu selalu ngerasa panas ya deket orang ini, orangnya tuh pengennya marah aja gitu, emosi aja bawaannya gitu ya. Dan dia juga mungkin dapat sesuatu yang kurang enak gitu, dan memutuskan seperti punya rencana memang ingin pindah atau mencari pekerjaan baru atau tempat tinggal baru untuk menenangkan pikiran dia ya, karena memang betul-betul sedang tersiksa, bukan hanya di dalam asmara ya, bukan hanya di dalam asmara saja, tetapi di sini juga dia di dalam pekerjaan ada saingan ya, dan juga di dalam pertemanan ada ada kayak teman-teman gini nih, kesalahpahaman gitu ya, cekcok dengan teman gitu ya, kesalahpahaman ya. Terus juga dia digosipin, dibicarain sesuatu yang kurang enak gitu ya, yang menurut dia mungkin tuh menyakitkan,
sehingga memutuskan untuk pergi atau pindah pekerjaan di sini ya. Mungkin awalnya ini orang ini banyak ngelamun ya, karena juga kurang istirahat, kesenggol dikit marah, atau mungkin dia dapat teguran karena pekerjaannya lambat sehingga dia emosi, nggak sadarkan diri, ya bertengkar ya, berkata kasar. Jadi mengharuskan dia untuk pergi dari tempat yang saat ini mungkin jadi ladang apa namanya bisnisnya, atau dia mencari uang, mencari nafkah di sana, harus pergi ya karena merasa sudah terlanjur basah gitu, semakin besar gitu atau membesar, dia memutuskan untuk pergi gitu dari tempat tersebut ya. Dan emang energinya, perasaan dia saat ini teman-teman memang lagi loyo nih, banyak ngelamun ya. Ini semenjak ini kan bicara tentang perasaan dia ke kamu ya. Ya, kembali lagi ke topik, bukan kepada pekerjaan, bukan kepada finansial, atau tentang hubungan dia dengan orang-orang di sekitar, bukan. Ini tentang dia dan kamu ya. Perasaan dia memang sedih banget saat ini teman-teman. Ini kepikiran kamu mulu, melamun ya. Kalau malam nih dia melamun, melamun, sulit untuk tidur, susah bisa tidur nyenyak ya, apa sih namanya, bebannya banyak. Sebenarnya bukan tentang masalah yang besar, tapi yang ngingetin kamu ya, berhayal mungkin bercumbu dengan kamu. Karena kalau energi demon itu adalah seseorang yang memiliki rasa sensual yang besar, gairah nafsu yang tinggi. Sehingga kalau dia dalam keadaan sedih seperti ini, biasanya melamunkan sesuatu itu sampai ke hal yang berbau sensual. Jadi orang ini nggak bisa ngelepasin kamu secara energi, karena yang kebayang adalah hal tersebut ya. Kamu mungkin juga di dalam percintaan ini memang orangnya lembut, orangnya perhatian gitu ya, banyak memperdulikan segala kekurangan dia, banyak memperhatikan dia, sehingga dia mengalami kepuasan dengan kamu, sehingga dia mengalami kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan dari kamu ya, mendapatkan ketenangan dari kamu. Kamu bisa memberikan apa yang menjadi kekurangan dia pada saat itu, sehingga selalu membuat diri dia setiap hari apa ya, keadaannya gembira, semangat gitu, bahagia, banyak bersyukur karena segala sesuatu yang dia rasakan tuh nyaman, segala sesuatu yang dia rasa tuh kayaknya damai. Pasti teman-teman pernah deh ngerasain ya, suatu ketika merasa angin tuh enak, hati tuh plong, kayak seneng banget. Nah ini yang dia rasa ya saat bersama dengan kamu. Ya lagi kasmaran, mungkin lagi jatuh cinta sama kamu tuh bawanya happy, tenang, ada kepuasan batin yang rasanya kayak dia sudah mendapatkan segalanya gitu ya. Perasaan dia ya terhadap kamu puas gitu, dengan memperoleh sesuatu yang mungkin dia memang diharap, yang diinginkan oleh setiap insan yang berpasangan gitu ya. Kayak sebuah kenikmatan yang lengkap lah gitu ya, dengan apa namanya, di saat kalian sedang bersama dulu gitu ya. Ya, dia sedih ya memikirkan hal itu, dimana rasa itu hilang saat ini. Tidak lagi dia merasakan hal tersebut gitu. Ya, teman-teman bisa lihat di Nine of Swords ya, dimana ini dia juga menyesal sebetulnya ya. Apa yang pernah dia omongin ke kamu nih, dia nyesel nih ya. Dia lagi inget-inget apa sih yang udah bikin kamu segitunya sama dia gitu ya. Jadi dia kayak menyalahkan dirinya sendiri ya, sehingga aku lihat luka batinnya memang dalam. Ya, orangnya pemikir keras teman-teman. Jadi kalau punya masalah tuh dipikirin gitu ya. Kalau belum selesai tuh nggak akan dia bisa tidur nyenyak ya, nggak bakal dia bisa istirahat. Orang kalau udah punya kerjaan, udah punya tanggung jawab, dia itu bener-bener orang yang memegang teguh hal tersebut ya, harus selesai dulu, harus beres dulu, orangnya disiplin banget gitu. Orangnya nggak mau kena senggol, kena komplain gitu, kena apa ya, apa sih namanya, tidak bisa dibilang jelek lah intinya gitu ya. Hasil karya dia pun harus harus bisa kita bicara bagus, meskipun itu banyak kekurangan, karena dia orang cepat marah gitu,
cepat marah, cepat tersinggung, tapi sebenarnya dia dalam batinnya mengatakan iya memang kurang sempurna, tapi dia tidak suka didengerinnya secara langsung ya, mungkin pelan-pelan ngasih taunya gitu, baru dia nerima kalau dia kekurangan ini, kekurangan itu gitu. Orangnya gampang baper ya gitu ya teman-teman ya, jiwanya feminim. Dan di sini perasaan dia begini ya, dia dia memang ingin pergi dari kamu, tetapi perasaan dia terhadap kamu yang begitu besar ya, membuat dia berhenti sejenak. Oke. Ya, dia tunggu dulu nih. Ya, dia tunggu dulu nih. Siapa tahu nanti ada perubahan besar yang terjadi di percintaan kalian, ya. Mungkin saat ini kamu belum punya komitmen kepada dia, atau memang kamu nggak konsisten karena kamu punya masalah gitu, sehingga dia diabaikan, dia diasingkan, dia tidak diperdulikan. Tetapi dia masih kasih kesempatan ke teman-teman nih ya, buat nunggu. Kenapa? Karena cintanya dia ini nggak bisa dia buang, nggak bisa gitu ya, dia hancurkan. Masih besar, dalam gitu cintanya sama kamu ya. Knight of Pentacles di sini adalah seseorang yang mencintai kamu, seseorang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan kamu, tetapi di sini belum ada kekuatan yang apa sih yang kuat gitu ya. Kekuatannya nggak terlalu kuat. Kenapa? Karena di kamu ada ininya apa namanya keputusannya gitu, tidak punya komitmen gitu. Dia sayang, cinta, tapi komitmen itu dia mintanya dari kamu. Kalau kamu komitmen, dia bisa mengejar kamu. Tapi kalau kamunya masih belum, dia menunggu gitu, menunggu keputusan dari kamu. Dan hingga hari ini perasaannya masih menyimpan rasa sayang itu, bahkan kangennya dia besar kepada kamu ya, membuat dia itu tidak tenang di dalam istirahat, tidak tenang di dalam bekerja. Jadi banyak permasalahan dalam kehidupan dia dengan orang-orang sekitar gitu. Ini mempengaruhi dia juga. Karakternya jadi berubah saat mulai bermasalah dengan kamu. Oke, kita lihat lagi ya teman-teman ya. Kondisi dia secara sehari-hari seperti apa? Kondisi dia sehari-hari seperti apa? Oke, di sini teman-teman ada the Tower ya. Aku ambil langsung dulu ya. Ini kondisi dia dalam sehari-hari seperti apa? Oke, ini yang terbuka saat ini. Sebentar ya teman-teman ya, kita ambil. Oke, ini bermasalahnya parah ya teman-teman. Jadi masalah percintaan berakibat fatal kemana-mana itu, lihat tuh ya, dari teman-teman bisa lihat dari gambar-gambar di tarotnya sendiri juga hal-hal yang buruk yang terbuka ya teman-teman ya. Ini jauh di dalam prediksi juga sebetulnya. Oke, ini kondisi dia saat ini ya. Tuh, kondisi dia saat ini dalam keseharian teman-teman ya. Oke, nih teman-temanku semuanya. Dia merasa hubungan ini ya, dia merasa apa yang sudah dia bangun ini nggak akan terlaksana, nggak akan bertahan kuat ya. Rasa kekecewaannya dia teramat sangat dalam ya. Dia benar-benar sangat bukan frustasi, tapi tidak punya kekuatan, keberanian untuk melanjutkan hubungan ini gitu ya. Yang dia rasakan di sepanjang perjalanan asmara ini ya, banyak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini yang dia rasa teman-teman ya. Belakangan ini ya, ini hubungannya hampir 3 tahun. Oke, lihat ada 3, aku ambil dari sini aja ya. Jadi di sini aku lihatnya dia susah payah gitu ya mempertahankan. Pada akhirnya dia sudah angkat tangan, sudah menyerah. Nih, di Tower, dia menyerah teman-teman. Kondisinya saat ini ya, dalam kesehariannya dia menyerah untuk berjuang gitu, mempertahankan kamu.
Oke, itu yang kartu kondisi yang pertama. Kita lihat di The World ya. Namanya manusia ya, dalam keseharian satu hari aja 24 jam berubah-berubah pikirannya ya, teman-teman. Dia di sini udah nggak mau ngelanjutin nih ya, udah eh, apa ya namanya, kecewa lah. Tapi di sini di The World di sini berubah lagi teman-teman. Mungkin dia habis lihat media sosial ya, habis membaca mungkin motivasi, atau mungkin juga habis mendengarkan temannya bicara, atau mungkin dia habis memberikan apa namanya, bantuan kepada teman, keluarga, saudara ya, mengenai permasalahan kehidupan, dan dia mampu menjawab. Di sini dia bilang lagi di dalam hatinya, nggak akan aku lepasin kamu gitu. Dia udah kecewa nih ya kan, kecewa banget sama kamu, dan nggak ada kayaknya nggak mungkin nih kalau dilanjutin, nggak mungkin baik. Tetapi seketika dia memiliki kekuatan bahwa hubungan ini nggak boleh sampai lepas, harus dipertahankan gitu ya, karena sayang gitu, sudah lama, dan dia juga tidak melirik, bahkan tidak tertarik dengan dunia luar atau orang lain ya. Saat ini yang dia lihat adalah kamu adalah seseorang yang memiliki kualitas pribadi yang mumpuni ya, baik dalam pemikiran, pandangan hidup, bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana kamu memperlakukan dia, bagaimana kamu memberikan diri kamu, pandangan orang lain terhadap kamu, bisa apa ya, maksudnya orang lain memandang kamu tuh bisa menghormati kamu, menghargai kamu gitu. Itu yang membuat dia terkesan, tertarik mempertahankan diri kamu, kelebihan kamu di sana. Kamu kuat, terlihat seperti seorang pemimpin, bisa mengatur ya, padahal mungkin terlihat orang yang lemah lembut. Tapi pada kenyataannya kamu mampu menyelesaikan segala masalah yang ada di luar dengan orang lain. Mungkin dia pernah melihat kamu berduel omongan dengan orang lain ya. Terus dia melihat di situ mungkin isi kata-katanya baik, isi kata-katanya bagus, sehingga tertariklah dia, tambahlah dia saat ini mau pingin pergi dari kamu, berpikir lagi ke arah sana, nggak mungkin saya dapat lagi orang kayak kamu. Jadi kayak gitu ya, dianya selalu setiap kali dia kecewa, setiap kali dia membenci kamu, tapi dia selalu ingat kelebihan kamu gitu loh. Itu loh beruntungnya kamu ya. Pada akhirnya dia lemah lagi, dia memaafkan, dia juga berusaha hubungan ini akan bisa kembali normal, dan kamu dengan dia bisa komunikasi lagi. Kalau udah kartu The World turun ya, kalau aku pastikan kalian masih bisa komunikasi lagi, masih ada silaturahmi yang baik yang akan terjalin antara kamu dan dia. Ini aku pastikan 80% ya teman-teman ya, karena di sini The World turun ya. Ya, walaupun sejelek apapun kekurangan yang kamu punya ya, dan banyak mungkin bukti-bukti yang dia lihat ke arah yang salah, tetapi karena kelebihan yang kamu punyai juga, dia banyak memaklumi keadaan gitu ya. Bukan karena kamu mungkin berselingkuh ya, bukan karena bukti-bukti kamu berselingkuh atau melakukan kejahatan finansial, tidak, tapi mungkin kamu yang kasar gitu, atau tidak sengaja membalas chat lama gitu, atau mungkin juga kamu ngeblok dia gitu kalau lagi kesel. Ini penyakit yang sering terjadi di dalam hubungan ini ya. Jadi kalau setiap marah pasti pengennya udah putus gitu, pasti setiap marahan pasti udah cerai gitu ya, pasti setiap kali marahan blok 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 gitu ya, blokir blokir. Ini yang terjadi saat ini seperti ini yang bikin dia kesel dari sikap kamu, makanya dia selalu maafin, maklumin. Mungkin kamu lemah, keadaan hatinya nggak kuat gitu ya, kalau nggak ngeblokir ada energi yang bikin kamu itu jadi lemah gitu, makanya dia kayak maklum, lama-lama dia paham ya kenapa orang-orang yang kalau ngeblok duluan itu artinya mungkin dia sedang membutuhkan kekuatan pada diri dia. Dengan ngeblok itu kan dia menang
ya, sehingga energi dia kuat dan nanti akan kembali baik. Dia memakluminya seperti itu, ketimbang orang yang kena blokir pasti akan ngedown gitu ya. Nah, dia di sini seperti itu juga, ngedown gitu ya, kesel juga sama kamu, nanti giliran dibales kamu juga seperti itu, menderita, kesepian, sakit bukan main ya kalau habis diperlakukan yang tidak enak gitu sama pasangan. Nah, ini yang terjadi pada dia gitu ya. Dan saat ini aku ngerasa dia kesepian banget teman-teman ya. Mungkin selama memiliki hubungan dengan kamu, dia nggak pernah sharing kepada yang lain. Jadi cuman kamu aja, kamu temannya, kamu sahabatnya, kamu keluar. Jadi kamu itu jadi satu lengkap ya. Dia manja-manja sama kamu, dia kalau ada kesusahan sama kamu, dia selalu meminta sesuatu, mungkin keputusan atau minta bantuan memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan yang paling urgent sekalipun dia butuh bantuan kamu ya. Dan saat ini justru tidak ada gitu ya teman berbagi, dia juga kayak terlihat di Five of Pentacle di sini nggak percaya diri, nggak percaya kepada orang lain. Kenapa? Dia seperti melindungi diri dia, melindungi privacy dia. Ya, dia nggak mau kesembarangan orang cerita tentang masalah hal percintaan. Dia nggak mau terlihat lemah, dia nggak mau dipandang nggak mampu. Ya, dia nggak mau dipandang sama orang itu apa ya, kayak tidak punya kekuatan lah gitu. Jadi dia tidak ingin seperti itu, makanya dia selalu diam, berusaha untuk menyembunyikan perasaan susahnya, gelisahnya ya, ketidakberdayaannya gitu. Dan tidak ada kamu itu dia pincang sebelah gitu ya. Bahkan dia ngerasa tidak sempurna. Ini bukan aku yang bicara berlebihan, tapi dari gambarnya sendiri seperti itu. Tanpa adanya kamu merasa pincang sebelah ya, kesepian, kedinginan, tidak ada yang perhatian, tidak ada yang memperdulikan gitu. Ya, di sini yang aku lihat dalam kondisinya dia saat ini sebetulnya dia pingin banget adanya pertemuan gitu ya, ingin merayakan, ingin mengundang atau ingin sekali berjumpa, bertemu dengan kamu, dan suatu hari nanti hal itu pasti akan terjadi. Ini yang dia inginkan, ini yang dia selalu afirmasikan, selalu dia minta gitu ya. Dia akan berubah menjadi sosok dia yang lebih baik jika ada pertemuan. Jadi semua permasalahan unek-unek yang saat ini dia punyai, dia hanya ingin bertemu dengan kamu, dia akan ceritakan di sana. Dan kamu boleh bertanya sebanyak-banyaknya, dia akan menjawab dengan apa yang menjadi kecurigaan kamu, yang membuat kamu menjauh, menjaga jarak, tidak berkomunikasi, tidak memperdulikan dia. Dia akan memberikan semua jawabannya, tapi dia ingin ada pertemuan di sini karena dia sudah kangen, dia rindu sama kamu. Gitu, teman-teman ya. Lalu di sini ada the judgment. Ya, aku teman-teman kalau aku lihat ya bahwa hubungan ini masih kemungkinan besar bisa diperbaiki. Yang membuat luka batin dan sakit hati ya yang dia rasakan gitu, itu akan hilang seketika, hilang gitu aja saat adanya pertemuan. Saat setelah pertemuan itu, maka segala sesuatu yang sifatnya mungkin apa ya, mungkin dia suujon gitu ya, mungkin sering bicara yang bukan-bukan di dalam pikirannya ya tentang kamu gitu ya. Mungkin yang dia tahu selama ini mungkin kamu merasa terbebani dengan adanya dia, atau memang percintaan ini membebani kamu gitu. Kamu pergi karena menyimpan sesuatu mungkin yang dia tidak ketahui ya, sehingga itu membuat kamu beban berat banget gitu ya. Dan dia di sini juga mengatakan yuk ketemu gitu, obrolin. Ya, kalau sudah ketemu, memang betul ya di kondisinya sendiri di tarotnya nanti akan ada perbaikan, ada langkah ya. Ada langkah yang membuat semua masalah ini akan seperti terselesaikan satu persatu, bahkan sekaligus gitu. Ya, yang aku lihat mungkin akan ada kekecewaan kah? Iya, ada kekecewaannya. Ada kekecewaannya karena dia sebetulnya ingin sekali
untuk berumah tangga gitu, atau memperbaiki hubungan ini ke jenjang yang lebih serius, atau memang kalau kalian sudah menikah, dia pingin dipertahankan nih pernikahan ini dan diberi ya kesempatan lagi untuk merubah sikap ya, dan bisa berusaha bersama-sama, kerjasama supaya hubungan ini bisa kembali normal dan membangun lagi seperti cita-cita di awal. Ya, kondisi dia hingga hari ini banyak mengalami permasalahan ya, banyak mengalami ketidaknyamanan di dalam kehidupannya tanpa ada kamu, tapi rasa cintanya, rasa sayangnya, rasa rindunya, bahkan penasarannya, bahkan apa ya, ketidakikhlasannya melepas kamu tuh masih besar banget teman-teman ya. Cintanya masih ada, dia pelihara, dia genggam, dia tidak akan lepaskan walaupun di sebelahnya itu mungkin ada lautan luas gitu ya. Kamu bisa saja dilepaskan oleh dia, tetapi dia tidak melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena sayang gitu ya, sayang, udah ditangkep, udah didapet, kok dilepas susah payah gitu ya. Di apa namanya, diharapin gitu dapet ikan, ternyata udah dapet dilepas, dia nggak mau gitu, dia nggak mau, malah dia mencari sesuatu atau tempat yang baik ya, kaps yang baik supaya kamu bisa di dalamnya bisa nyaman gitu. Jadi dia pingin kedepannya berusaha untuk melakukan hal yang terbaik kepada kamu gitu. Dia pingin ada pertemuan nih, ngobrolin nih apa sih gitu yang menjadi kamu sering kayak begitu sama dia gitu, sering blokir, atau ada masalah apa sih sebenarnya, yuk ngomong gitu ya, tapi kita ketemu gitu. Dia mau seperti itu ya. Di sini aku lihat lagi bagaimana perjalanan hubungan kalian ke depan nanti ya. Di sini teman-teman ada strength, ada the sun, ada king of swords, ada as of wands, of wands ya. Ada knight of wands, dan satu lagi ada as of cups. Dan ini energinya ya, energi kamu juga masih bertahan loh, nunggu dia. Masih sama-sama sayang kok aku lihat di sini. Cuman tidak ada yang mau bergerak duluan. Mungkin dia mau ya, cuman di kamunya belum, di kamunya menjaga jarak gitu ya. Oke, ini yang kedepannya akan seperti apa? Kulihat teman-teman, semakin ke depan hubungannya ini akan semakin membaik, dan aku lihat teman-teman ya, semakin besar loh rasa sayangnya sama kamu nih. Lihat, ini ada as of cups ya. Kita baca dari awal, ini energi kamu ya teman-teman, nine of wands. Kamu juga masih sayang sama dia, sayang, cinta sama dia, tapi kamu menjaga jarak karena ada sesuatu yang kamu rahasiakan, tidak ingin dia mengetahuinya ya. Kamu menjaga di depan pagar-pagar, 8 pagar ini, supaya kamu tidak bisa ke sana gitu ya, tidak bisa mengetahui apa itu rahasia yang kamu sembunyikan. Entah apa, mungkin kamu sudah memiliki anak atau gimana nih ya. Dan aku lihat di sini ya, dia akan bersabar di dalam hubungan ini nih. Kamu nanti misalkan ini bisa komunikasi, aku lihat 89% kalian akan terhubung kembali. Ini yang hubungannya 3 tahun ya. Kalau udah di atas 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, aku enggak itu ya. Enggak termasuk kriteria di sini. Teman-teman dengerin, ini ambil kartu yang sesuai sama teman-teman ya. Kalau aku lihat di sini, mungkin dia memang lagi ada permasalahan pekerjaan, itu yang pertama yang membuat kacau hubungan kalian, dan kamu mungkin tidak mempercayai bakalan sukses enggak ke depannya dengan seseorang yang enggak punya pekerjaan. Itu nomor 1. Yang nomor 2, seseorang ini mungkin seorang
single parent ya, mungkin dia seorang duda, seorang janda yang baru saja berpisah, dan kamu menjalin hubungan dengan orang ini, dan mungkin ada pertengkaran hebat antara kamu dengan keluarganya yang menyebabkan kamu harus jaga jarak dengan orang ini. Atau ya, nih salah satu di antara kalian ini masih berkeluarga dan yang membuat hubungan ini sulitnya adalah mungkin ada informasi yang kamu tutup-tutupin atau yang dia tutupi tentang kebenaran ya, hubungan dia, mungkin dia sudah punya keluarga, sudah punya anak, atau mungkin dia memang mengaku single gitu, mengaku single ya, mengaku duda, mengaku janda, tapi masih ada pasangannya. Ini yang membuat berat hubungan ini ya, sehingga dia terluka karena ternyata kamu masih baik-baik saja dengan pasangannya, tapi ternyata dia masih baik-baik saja dengan pasangannya. Ambil kartu yang sesuai, karena aku langsung to the point ya, di bagian belakang sini. Aku lihat ya, kamu juga energinya sama dia masih sayang banget, besar banget rasa cinta kamu ke dia. Kamu juga sering kangen ya, sering ngelamunin dia, ngayalin dia, bisa bersama dengan dia lagi, dan kamu masih ingin melanjutkan hubungan ini. Tetapi untuk saat ini, karena kalian juga habis berdebat dan juga mungkin ada takut ketahuan sesuatu, makanya kamu berhentikan dulu, mungkin kamu blok ya nomor handphonenya atau apa akun media sosialnya. Untuk apa? Di sini kamu sedang melakukan perbaikan, mungkin kamu mau cari cuan ya, biar nggak ketahuan, biar nggak kedetek ya, atau mungkin dia nggak ngizinin kamu kerja kemana, tapi dia juga orangnya cemburuan ya, jadi membuat kamu nggak nyaman, jadi akhirnya kamu ngeblok dia ya. Ini yang terjadi ke depannya nanti ya, dia akan memberikan maafnya lagi kepada kamu ya, atau ini bisa cerminan kamu yang memaafkan kesalahannya dia. Kalau kamu tahu saat ini dia masih bertahan buat kamu, dia maafin kamu, kamu juga akan maafin dia ya. Di sini aku lihat seperti itu, kalian akan saling memaafkan ya. Ini nggak tahu siapa yang duluan, tetapi ini energinya maskulin ya. Maskulin 65% dan 35%-nya feminim ya. Dan aku lihat nanti akan ada perubahan di dalam hubungan ini setelah ada permintaan maaf atau ada komunikasi ya. Nanti akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Dan untuk mengantisipasi keadaan ini akan nantinya rusak lagi kah, atau bermasalah lagi kah, atau ada kekonyolan lagi kah ya, dia di sini akan meminta satu hal ya, sebuah apa ya, kayak mungkin meminta kamu untuk berjanji ya, kalau ada sesuatu atau ada yang mungkin unek-unek kamu yang mungkin kamu nggak bisa jujur gitu kepada dia, karena mungkin dia orangnya galak, cerewet, bawel, atau mungkin dianya menyimpan sesuatu ya, dibicarakan, nggak usah takut gitu. Supaya apa? Supaya bisa berjalan ke depannya. Kamu harus, aku lihat di sini kalian akan apa ya, akan merencanakan sesuatu ya, entah apa itu, tapi yang terlihat di sini ada As of Wands ya, bahwa hubungan kalian ini akan kembali lagi gitu, dan kamu dan dia akan menjalani dari nol lagi gitu ya. Dan aku lihat nih, nanti dia akan banyak merayu kamu ya, karena aku lihat memang dia masih sayang ya, secara energinya, secara gairahnya memang besar banget kepada kamu. Keinginannya dia itu ya, kayak mendapatkan kamu itu adalah sesuatu yang buat dia itu buat dia itu kayak berharga banget gitu, kamu istimewa gitu ya. Ini Knight of Wands ya, seseorang yang romantis, genit gitu ya, terus kayak pandai bicara gitu ya, pandai gombal, seneng, banyak fans gitu ya, ya tapi kamu yang beruntung ngedapetin dia, atau dia yang beruntung ngedapatin kamu. Seseorang yang secara pribadi udah perfect banget, ditambah lagi punya otak yang gila kerennya, pinternya, itu bikin dia tuh kayak seneng gitu loh, bangga ngedapetin, memiliki kamu. Makanya dia nggak ingin kehilangan kamu ya. Nanti mungkin akan ada sebuah perjanjian, supaya apa? Supaya nggak berkhianat, supaya nggak main-main gitu ya. Kalaupun ini mau silaturahminya dilanjutkan ke tingkat yang lebih serius,
dia akan ngejaga lagi. Tapi kalau misalkan buat berteman aja, dia juga akan menjaga dengan baik ya. Intinya dia nggak mau kehilangan kamu, karena secara energi dia sangat nyaman, sayang, dan seneng banget, dan tertarik lah. Intinya dia bangga ya deket sama kamu, karena kamu tuh istimewa. Ini buat dia ya teman-teman ya, kamu tuh istimewa gitu. Di Ace of Cups di sini aja dia udah gimana ya, udah nggak bisa diomongin dengan kata-kata bahwa ketertarikannya besar banget sama kamu ya. Ambisi dia ngedapetin kamu itu bukan karena kamu ini bisa menjadikan dia raja atau ratu, enggak, tapi kebahagiaan, kepuasan gitu ya. Karena cintanya dia yang dalam ini ngedapetin kamu tuh jadi puas, jadi seneng, jadi bangga, jadi oh rebutan orang-orang yang dapetin aku gitu ya. Disukain banyak orang yang ngedapetin, dia seneng gitu, bahagia ngedapetin kamu begitu ya. Saat ini memang apa ya, aku lihat teman-teman kondisinya lemah ya secara fisik ya, karena kurang istirahat. Tapi kalau ditelusuri terus ya, ternyata batinnya lebih dalam lagi, masih menyimpan perasaan sayang, dan justru besar banget ternyata dia memiliki atau menyimpan harapan kepada semesta ya, untuk bisa mengembalikan situasi ke semula ya, bisa mungkin menjadi lebih baik meskipun ada perpisahan saat ini, ada jeda ya, atau mungkin jaga jarak karena satu masalah harus diselesaikan dulu. Tetapi semesta mempertemukan lagi dalam keadaan yang jauh lebih baik ya, dengan versi yang terbaiknya kamu, versi terbaiknya dia, bisa berdamai dengan dirimu sendiri, dia juga dengan keadaan dia ya. Dia pingin banget eh intinya ini kalian tidak putus gitu dalam hubungan ya. Dan kita lihat di oracle-nya, perasaan terdalam dia kepada kamu. Oke, ini unrequited love. Teman-teman mungkin apa ya, seperti memang pilihan ya. There is not enough attraction or chemistry ya. Mungkin memang perasaan dia tuh pingin pergi, atau kamu ya, salah satu di antara kalian ini ada yang ingin menyudahi, karena nggak mungkin deh kayaknya ini gitu ya, ini dilanjut dan bakal bahagia. Tetapi kekuatan dia tuh pinginnya ayo nyoba lagi ya gitu ya. Mungkin kamu sudah apa ya, unrequited lah gitu, nggak mau lah gitu nerusin cinta ini lagi, nggak ada manfaatnya, mungkin juga nggak ada apa ya namanya ya, kebahagiaannya, ya udah aja gitu ya. Tetapi di sini dia meyakinkan kamu sekali lagi untuk menjalin hubungan dengan dia ya. Kalau memang tidak cocok untuk cinta, dia tetap minta untuk tidak lepas hubungan komunikasi dengan kamu ya. Di sini aku lihat apa, keinginan terdalam atau perasaan terdalamnya dia adalah dia ya ingin menikah dengan kamu gitu, ingin memiliki kamu. Tapi situasinya saat ini ada berita atau isu yang kurang enak. Mungkin dari kalian ada yang belum selesai urusannya ya, dan perasaannya dia sama kamu teman-teman ya. Gimana ya aku bilangnya, kalaupun ini nih tuh button of the deck-nya ya, ingin ada perbaikan, ini ada ingin damai ya, reconciliation, pingin berdamai dengan kamu, pingin kembali lagi jadi apa ya tuh kan, express your love dan passion, soulmate ya kan teman-teman. Energinya emang keras banget gitu loh, kalau dia ini masih belum bisa melepas kamu gitu loh ya. Tetapi memang ini yang aku mau tanya teman-teman, kalau masih punya urusan gitu, memang betul ya, nggak bisa relax gitu, nggak bisa maju, karena teman-teman mungkin awalnya cuman bercanda, nggak punya komitmen gitu sama orang ini. Tapi kenyataannya selama bertahun-tahun akhirnya nggak bisa lepas ya. Teman-temannya juga kamu juga nggak bisa lepas dari dia, dianya juga lebih parah ya. Dia berharap ada, justru dia mikirnya gini, ayo baikan sih gitu ya. Mungkin lagi dia mungkin ngerasa marahannya di mana, tentang bahas apa
ya. Padahal kamu di sini masalahnya masih ada sesuatu yang memang harus kamu sembunyikan ya. Mungkin kamu juga nggak mau ada ya masalah yang harus bisa diomongin, ada yang nggak, mungkin kamu lagi nggak mau ini diketahui dia, entah karena kamu malu atau memang ini image-nya kamu gitu ya, sampai jangan sampai dia tahu gitu ya, jangan sampai dikiranya nanti berbohong, padahal kamu betul memang secara batin kamu tulus mencintai dia, tetapi kamu nggak mau dia menilai kamu tidak baik karena kamu sudah berkhianat dengan pasangan kamu yang saat ini, misalkan seperti itu ya. Makanya kamu menjaga rahasia itu karena kamu nggak mau dinilai sebagai seorang pengkhianat, padahal kamu lagi baik-baik aja dengan pasangan kamu, tapi kamu memang jatuh cinta lagi kepada dia, dan selama itu kamu masih jalin hubungan, tetapi tiba-tiba kamu meninggalkan dia. Jadi di Six of Swords-nya ya, dengan Five of Wands dan di Ten of Swords-nya seperti itu. Mungkin saat ini teman-teman yang ngomong sama aku mungkin logikanya main ya. Gini, oh mungkin aku begini, begitu, begini. Oh ini dari banyaknya klien, dan mungkin aku juga narik ya energinya gitu ya. Secara ternyata bisa kebuka ya di sini. Dan aku lihat begini teman-teman. Kamu betul-betul mencintai dia dengan tulus dan ketemunya di saat yang tidak baik gitu ya. Mungkin kamu sudah memiliki sesuatu ya, sudah memiliki pasangan atau sudah berkomitmen, atau dia yang sudah. Tetapi ini ketidaksengajaan secara aku bilang ketidaksengajaan juga tidak mungkin ya, tidak mungkin gitu. Pasti ada jalan gitu. Nggak akan kebuka ini kalau apa sih, kalau aku bilang ini ketidaksengajaan, nggak mungkin kan kebuka jalan seperti ini. Pasti memang sudah niat dari awal, mungkin karena pasangan yang saat ini bersama dengan kamu banyak mengecewakan kamu, atau pasangan dia ini ya banyak mengecewakan dia, sehingga ya di luar sana kalian bertemu, berteman tanpa sengaja mungkin, atau loh kan tanpa sengaja lagi, tanpa disadari tumbuh riak-riak apa namanya, virus merah jambu ya. Akhirnya tumbuh perasaan, dan perasaan ini ternyata nggak main-main, maksudnya nggak kecil gitu loh. Ternyata memang susah ngelepasnya gitu ya. Apalagi di sini sudah sampai mau ke tahap pernikahan antara kamu dan dia, sudah benar-benar mempersiapkan gitu ya. Mungkin ini udah mulai deket gitu, tetapi tiba-tiba aja tidak ada kabar. Tetapi juga kamu rindu sama dia ya, rindu, tapi kamu harus bersembunyi karena kamu juga tidak bisa mungkin berkhianat pada pasangan kamu yang saat ini, atau kamu punya masalah pekerjaan, atau kamu punya masalah kehidupan yang besar yang dia nggak tahu. Misalkan ya, misalkan kamu mengalami satu kasus ya, kasus ini mungkin juga, maaf ya, ada sesuatu yang berhubungan dengan nyawa seseorang dan kamu tidak berani gitu mengungkapkannya, dan kamu di sana selalu berpikiran tentang si kasus ini, sehingga kamu tidak bisa rileks, tidak menginginkan sebuah hubungan atau komitmen atau keseriusan dari siapapun orangnya, termasuk dia. Kamu mencintai dia begitu dalam tapi tidak ingin untuk dinikahi gitu tadi, tapi tidak untuk dikomitmenkan gitu, karena masalah yang sedang kamu simpan ini gitu. Kamu pinginnya bebas aja gitu, memiliki hubungan tapi bebas gitu ya, nggak terikat pernikahan atau hukum agama gitu. Di sini justru dia berpikiran untuk ayo damai yuk gitu, karena dia mengingat semua kenangan bersama kamu ya di beberapa bulan belakangan, di beberapa tahun lalu. Jadi dia teringat dengan kamu lagi, makanya dia selalu memaafkan kesalahan kamu, memaafkan dan memaklumi ya. Ternyata kamu menyimpan rahasia yang dia tidak ketahui gitu ya. Dan dia juga di sana sama ya, aku lihat kan di sini ada Ace of Cups dengan Knight of Wands ya. Jadi dianya terlalu lebay atau terlalu friendly gitu ya. Ini yang membuat kamu juga sering bertengkar atau cemburu sama orang ini, dan ini menjadi bumbu-bumbu di hubungan ini gitu ya. Kecemburuan juga, atas atas rasa kecemburuan ya, kecurigaan atas apa namanya,
ketidakpercayaannya, akhirnya banyak bertengkar, curiga ya, terus banyak menyesal mungkin karena omongannya terlalu keras, keceplosan ngomong sembarangan ya. Tetapi karena cinta, di sini masih ada perasaan cinta, makanya bertahan ya, walaupun saling menjaga jarak, bersabar dari emosi, dari mental seseorang yang mungkin kamu nilai dia lebih galak dari kamu, atau kamu gitu kebalikannya ya guys. Ini energi dari Aquarius ya, ada Leo, ada Gemini, Pisces, Virgo, Gemini, ada Leo, Aries, Sagittarius, Taurus, Sagittarius, Aries, Libra, Pisces, Sagittarius, Leo, ada Leo lagi, Aries, Leo, dan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Gitu teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau ada yang tersinggung dari pembacaanku hari ini. Dan kedepannya akan ada komunikasi lagi, aku lihat ya, silaturahmi masih terjalin. Hubungannya ke depan ini tergantung kamu. Kalau kamu mungkin udah mood, udah kebuka masalahnya, mungkin kamu akan melanjutkan hubungan ini ya. Yang jelas kamu lagi kangen banget sama dia, dan perasaan dia seperti ini yang tadi kita baca bersama. Teman-teman, kalau aku punya kesalahan, mohon maaf lahir dan batin. Tetap jaga kesehatan ya, jangan berpikir negatif, tetap komen yang bagus meskipun kamu nggak suka gitu sama isinya ya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya, jadikan masa lalu adalah pengalaman terbaik buatmu ke depan. Jangan terlalu dipikirin ya, setiap manusia punya masalah kok ya, cuman jalannya beda-beda. Nggak usah terlalu ditakutin, apa yang udah terjadi biarin aja, pasti nanti akan ada jalan keluar, akan ada sesuatu yang baik yang ada di dalam setiap masalah ya. Masalah itu nggak selalu berarti buruk ya, pasti selalu ada manfaat di dalam masalah ya, entah apa itu, tapi yang jelas kamu yang tahu di setiap permasalahan pasti ada hikmahnya gitu ya. Teman-teman semuanya mau undur diri, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.